Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya ya. Ya, murid-murid semuanya, sebelum kita melakukan aktivitas layanan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalan. Adapun tujuannya tentu Ananda semuanya nanti agar dapat mengidentifikasi, kita semua nanti agar dapat mengidentifikasi ya itu apa ya sebenarnya gaya belajar kita. Setelah tahu, mengidentifikasi, kemudian memahami ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari gaya belajar. Setelah itu kita sama-sama menyadari harapannya ya, Ananda semuanya, murid semuanya kedepannya menyadari dan merencanakan ya strategi pembelajarannya dan menyusun strategi pembelajarannya. Ini tujuannya ya. Ada untuk mengakses ponsel cerdasnya? Sudah siap? Oke, silahkan dibuka ponsel cerdasnya. Sudah selesai semua atau belum? Sudah, Pak. Yang selesai angkat tangan. Oke, rata-rata sudah semuanya ya. Oke, silahkan dicek kira-kira hasilnya apa, masuk ke tipikal gaya belajar apa itu. Masuk ke tipikal gaya belajar apa itu? Sudah? Kamu? Anggun sudah? Gaya masuk apa? Visual. Ila? Visual juga, Visual Pak. juga. Pasti? Kinestetik. Safina? Auditori. Iya. Oke, sudah lihat hasilnya? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah silahkan kita masuk ke diskusi kelompok. Nah, sebelum masuk ke diskusi kelompok, mohon sesuaikan ke kelompok tipikal belajar masing-masing. Mengerti? Mengerti, Pak. Ya, di sini boleh Penuh cinta dan bersahabat. silakan di situ diskusikan sesuai gaya belajar masing-masing. Yang pertama, karena sudah di kelompoknya tipikal masing-masing, silahkan diskusikan persamaan gaya belajar. Umpamanya visual itu apa sih persamaannya? Ya. Yang pertama persamaannya, silahkan dicatat. Ya. Silahkan dicatat di buku. Ya. Kemudian keunggulan. Umpamanya keunggulan orang auditor itu sebenarnya tipikalnya kayak gini. Kami itu orangnya kayak gini loh, ya. Kemudian kekurangan atau kelemahan, ya. Cukup 3 saja untuk didiskusikan, ya. Nanti setelah selesai ini mendiskusikan, silahkan dipresentasikan. Mengerti, Nak? Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi. Oke, kita masuk ke refleksi, sama-sama refleksi ya. Dari hasil diskusi ini, silahkan dari kelompok yang mana dulu yang mau mempresentasikan. Visual dulu. Iya. Silahkan visual mempersembahkan hasil diskusinya. Melangkah tepat, 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Siap. Berarti tinggal yang kinestetik. Oke, langsung aja silahkan. Kinestetik. Lingkungan sehat Kami dari kelompok bersamaku
akan menyampaikan persamaan, kelemahan dan kelebihan dari gaya berlajar. Ya. Yang pertama persamaan yang akan dibawakan oleh Ya, silakan. Boleh. Ya. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Yuk. Oke. kami tipe orang yang saat belajar cenderung Aman dan nyaman, terlalu lama, Oh gitu. menggembirakan. Yang sifatnya praktik kayaknya. Eksperimen. keunggulan dari gaya Kita wujudkan Oke. Silakan, Glenn. tulus, Kemudian dari gunakan tipikal gaya belajar kinestetik, Hmm. ingatan kuat tentang hal yang dirasakan, Oke. memahami dalam praktek atau olahraga, mampu memahami konsep rumit Hmm. melalui eksperimen. Ya, ya. Cukup? baik Ya. dari gaya biasanya kami akan terlibat tulisan lalu merasa gelisah jika belajar diam dan mendengarkan penjelasan lalu kami sulit memahami konsep berupa Oh gitu. Ya, tepuk tangan untuk kinestetik dulu. Nah, kita sama-sama mengenai konsepnya. Nah, terkait 3 gaya belajar tadi. Gaya belajar atau learning style ya adalah preferensi konsisten yang digunakan individu dalam menyerap ya atau mengolah atau merespon informasi. Dan memahami konsep ini sangat penting karena apa? Karena mempengaruhi retensi dan pemahaman materi kita. dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Tugas kelompok nanti tugas kelompok ini mencocokkan kira-kira sejauh mana ya Anda bisa memahami ya mencocokkan apakah ini cocok di visual ya apakah ini cocok di auditori apa cocok di kinestetik atau mungkin nanti salah menempatkan ya seharusnya ini gambar untuk kinestetik tapi ditempatkan di visual. Oke, ini LKPD-nya ya. Silahkan nanti LKPD ini dicocokkan, tuliskan di sini nama kelompoknya ya, kemudian kelasnya. Kita wujudkan, mendidik Kita dengarkan, amati Satu lagi. kelompok tipikal gaya belajar visual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari perwakilan gaya belajar visual ingin mendeskripsikan tentang LKPD macam-macam gaya belajar kami. Yang pertama dari gaya belajar visual kami ada gambar mata di sini. Jadi karena gaya belajar visual ini mengandalkan penglihatan, jadi kami lebih mudah memahami dan mengingat materi jika disajikan dalam bentuk visual. Dan ada gambar seperti melukis yang akan disampaikan oleh Jihan Ida Tama. Kepadanya dipersilahkan. Nah, kenapa ada gambar warna? Karena kami dengan gaya belajar visual cenderung suka dengan gambar-gambar, jadi identik dengan pewarna. Oh ya, Dan berwarna itu ya. baik, dan gambar selanjutnya yaitu buku atau membaca yang akan disampaikan oleh Anggun. Kepadanya dipersilahkan. Di sini ada buku karena gaya visual itu lebih dominan mencatat atau menulis, melihat menggunakan penglihatan Ada lagi? dan membaca.
Oh gitu. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Oke, tepuk tangan untuk visual. Oke, boleh duduk. Maaf, sebelum duduk silahkan ditempel tuh. Kenali potensi, kelola emosi. Bapak ada instruksi untuk Ananda semuanya, ya. Silakan dicatat di buku masing-masing, disiapkan. Silakan tuliskan rencana atau strategi belajar Anda di buku catatan masing-masing. Masih. Silakan kerjakan. Ada yang mau memaparkan atau menyampaikan pendapatnya, silakan. Ya, silakan, Safina. Boleh? Strategi ya. Jadi saya sebagai belajar ini cara belajar saya misalnya sebagai belajar geografi ya, ini akan misalnya fokus mendengarkan apa yang dilakukan di luar materi dan juga berusaha untuk menciptakan sama belajar yang benar agar kita fokus mendengarkan dan benar juga. Dan juga saya akan menyampaikan daya tangkap saya melalui suatu belajar. Oke, tepuk tangan untuk Safina. Kita cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu Bapak ingin tahu ya salah satu sajalah dari kegiatan layanan yang baru sampaikan terkait jurus 1, kenali potensi dengan topik ya, kenali gaya belajarmu, maksimalkan potensimu ya. Dari awal sampai akhir ada yang bantu Bapak ya untuk menyimpulkan kegiatan ini? Siapa? Saya Pak. Wah, ini bener orang visual ini. Silakan. Baik, kesimpulan menurut saya, yang pertama secara keseluruhan dari topik ataupun materi, kenali gaya belajarku, materi ini mengubah pemahaman saya menjadi tindakan nyata. Dalam hal ini, saya akhirnya mengerti tentang tipe gaya belajar saya, yakni tipe gaya belajar visual. Dan kedepannya saya akan mencoba menerapkan tipe gaya belajar saya di kehidupan nyata. Sudah? Sudah. Cukup? Cukup. Ya, tepuk tangan untuk Afifah. Terima kasih untuk 12 F1 semuanya ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan materi kegiatan layanan pada hari ini ya dapat bermanfaat dan kemudian bisa diterapkan. Ingat, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelola emosi,